Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa bersama saya Pastor Adri Tuturop dalam pengajaran berdasarkan dogma Gereja Katolik. Video kali ini saya akan memberi jawaban kepada pertanyaan yang diajukan oleh sejumlah umat tentang yang pertama, apa itu pengadilan khusus? Yang kedua, tentang surga. Yang ketiga, penyucian akhir atau yang dikenal dengan api penyucian. Yang keempat, neraka. Yang kelima, pengadilan akhir. Dan yang keenam adalah harapan akan surga baru dan bumi baru. Penjelasan ini akan saya jelaskan berdasarkan pernyataan yang diungkapkan dalam iman kepercayaan kita, yang termuat dalam artikel 12 dari Katekismus Gereja Katolik tentang aku percaya akan kehidupan kekal. Berikut adalah penjelasannya. Warga Kristen yang menyatukan kematiannya dalam kematian Yesus menganggap kematian sebagai pertemuan dengan Yesus dan sebagai langkah masuk ke dalam kehidupan abadi. Kalau gereja mengucapkan untuk terakhir kalinya kata-kata pengampunan atas nama Kristus untuk warga Kristen yang dalam sakratul maut dan memeteraikannya untuk terakhir kalinya dengan pengurapan yang menguatkan dan memberikan kepadanya Kristus dalam bekal perjalanan sebagai makanan untuk perjalanan. Ia berkata kepadanya dengan ketegasan yang lemah lembut, "Bertolaklah dari dunia ini, hai saudara, hai saudari dalam Kristus. Atas nama Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan engkau, atas nama Yesus Kristus Putra Allah yang hidup, yang menderita sengsara untuk engkau, atas nama Roh Kudus yang dicurahkan atas dirimu. Semoga pada hari ini engkau ditempatkan dalam ketentraman dan memperoleh kediaman bersama Allah di dalam Sion yang suci, bersama Maria, perawan yang suci, dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, dan bersama semua malaikat dan orang kudus Allah. Kembalilah kepada penciptamu yang telah mencipta engkau dari debu tanah. Apabila engkau berpisah dari kehidupan ini, semoga Maria bersama semua malaikat dan orang kudus datang menyongsong engkau. Engkau akan melihat penebusmu dari muka ke muka." Ini adalah bagian dari doa penyerahan jiwa dalam Gereja Katolik. Selanjutnya, yang pertama, kita akan melihat secara khusus apa itu pengadilan khusus. Kematian mengakhiri kematian kehidupan manusia. Masa padanya ia dapat menerima atau menolak rahmat ilahi yang diwahyukan dalam Kristus. Bandingkan 2 Timotius ayat 1. Bab 1
ayat 9 sampai 10. Perjanjian baru berbicara mengenai pengadilan, terutama dalam hubungan dalam pertemuan definitif dengan Kristus pada kedatangannya yang kedua. Tetapi berulang kali ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. Perumpamaan tentang Lazarus yang miskin, bandingkan Lukas 16 ayat 22. Dan kata-kata yang Kristus sampaikan di salib kepada penyamun yang baik, bandingkan Lukas 23 ayat 43. Demikian juga teks-teks lain dalam perjanjian baru, bandingkan 2 Korintus bab 5 ayat 8, juga Filipi bab 1 ayat 23, serta Ibrani bab 9 ayat 27. Berbicara tentang nasib tetap bagi jiwa, bandingkan Matius 16 ayat 26. Yang dapat berbeda-beda untuk masing-masing manusia. Pada saat kematian, setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Hal ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus, entah masuk dalam kebahagiaan surgawi melalui suatu penyucian, bandingkan Konsili Leon pada DS 857 sampai 858, juga pada Konsili Firenze dari DS 1304 sampai 1306, dan Konsili Trente pada DS 1820, atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi, bandingkan Benediktus ke-12 pada DS 1000 sampai 1001, ataupun mengutuki diri untuk selama-lamanya. Pada malam kehidupan kita akan diadili sesuai dengan cinta kita. Ini merupakan pernyataan dari Yohanes Salib. Bandingkan 1 Korintus 13 ayat 12 tentang ke dalam kebahagiaan surgawi kita dapat langsung memasukinya. Yang kedua, apa itu surga? Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Mereka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya karena mereka melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 1 Yohanes bab 3 ayat 2. Akan bertatapan dari muka ke muka. Silakan dibandingkan kembali 1 Korintus 13 ayat 12 atau Wahyu 22 ayat 4. Gereja mendefinisikan berkat wewenang apostolik bahwa menurut penetapan Allah yang umum,
jiwa-jiwa semua orang kudus dan umat beriman yang lain yang mati sesudah menerima pembaptisan suci Kristus, kalau mereka memang tidak memerlukan suatu penyucian ketika mereka mati, atau kalaupun ada sesuatu yang harus disucikan atau akan disucikan ketika mereka disucikan setelah mati, sudah sebelum mereka mengenakan kembali tubuhnya dan sebelum pengadilan umum, sesudah kenaikan Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus ke surga, sudah berada dan akan berada di surga dalam kerajaan surga dan firdaus surgawi bersama Kristus. Sudah bergabung dalam persekutuan para malaikat yang kudus, dan sesudah penderitaan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, jiwa-jiwa ini sudah melihat dan sungguh melihat hakikat ilahi dengan suatu pandangan langsung dan bahkan dari muka ke muka, tanpa perantaraan makhluk apapun. Dinyatakan oleh Benediktus ke-12 pada DS 1000. Bandingkan juga pada Lumen Gentium 49. Kehidupan yang sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus ini, persekutuan kehidupan dan cinta bersama Allah, bersama perawan Maria, bersama para malaikat dan orang kudus, dinamakan surga. Surga adalah tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia, keadaan bahagia tertinggi dan definitif. Hidup di dalam surga berarti ada bersama Kristus. Bandingkan Yohanes 14 ayat 3. Juga Filipi 1 ayat 23 serta 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kaum terpilih hidup di dalam Dia, mempertahankan atau lebih baik dikatakan menemukan identitasnya yang sebenarnya, namanya sendiri. Bandingkan Wahyu bab 2 ayat 17. Hidup berarti ada bersama Kristus. Di mana ada Kristus, di sana dengan sendirinya ada kehidupan. Di sana ada kerajaan. Oleh kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus Kristus telah membuka surga bagi kita. Kehidupan orang bahagia berarti memiliki secara penuh buah penebusan oleh Kristus. Ia mengundang mereka yang selalu percaya kepadanya dan tetap setia kepada kehendaknya, mengambil bagian dalam kemuliaan surgawinya. Surga adalah persekutuan bahagia dari semua mereka yang bergabung sepenuhnya dengan Dia. Misteri persekutuan berbahagia dengan Allah ini dan dengan semua mereka yang berada di dalam Kristus mengatasi setiap pengertian dan setiap gambaran, dan kitab suci berbicara kepada kita mengenai itu dalam bentuk gambar-gambar seperti kehidupan, terang, perdamaian, perjamuan, pernikahan meriah, anggur kerajaan, rumah Bapa, Yerusalem surgawi, dan firdaus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar
dengan telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya itu disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bandingkan 1 Korintus 2 ayat 9. Oleh karena Allah itu Maha Agung, maka Ia hanya dapat dilihat dalam keadaannya yang sebenarnya apabila Ia sendiri membiarkan manusia melihat misterinya secara langsung dan menyanggupkannya untuk itu. Memandang Allah dalam kemuliaan surgawinya, secara demikian dinamakan gereja. Pandangan yang membahagiakan atau visio beatifika. Kata Siprianus, betapa mulianya, betapa gembiranya kalau engkau diizinkan untuk melihat kemuliaan Allah. Kalau engkau mendapat kehormatan, menikmati kebahagiaan, kegembiraan bersama Kristus Tuhan dan Allah. Bersama orang-orang benar, bersama juga dengan sahabat Allah dalam kerajaan surga. Bergembira atas nikmat kebakaan yang dianugerahkan oleh Allah. Mereka yang berbahagia dalam kemuliaan surga tetap memenuhi kehendak Allah dengan gembira. Mereka melakukan itu juga dalam hubungan dengan manusia lain dan seluruh ciptaan. Karena mereka memerintah bersama Kristus, bersama Dia mereka akan memerintah sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5. Bandingkan juga Matius 25 ayat 21 dan ayat 23. Yang ketiga, saya akan berbicara tentang penyucian akhir atau purgatorium. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah dan belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi ia masih harus menjalankan suatu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu, supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surgawi. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Ia telah merumuskan ajaran-ajaran iman. Dalam hal ini, gereja yang berhubungan dengan api penyucian, terutama dalam konsili Firenze. Bandingkan DS 1204 dan konsili Trente pada DS 1820 dan 1580. Tradisi gereja berbicara tentang api penyucian dengan berpedoman pada teks-teks tertentu dari kitab suci. Misalnya 1 Korintus 3 ayat 15, 1 Petrus 1 ayat 7, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa kalau seseorang menantang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni
di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Matius 12 ayat 32. Dari ungkapan ini menyatakan bahwa berapa dosa dapat diampuni di dunia ini, yang lain di dunia lain. Ajaran ini juga berdasarkan praktik doa untuk orang yang sudah meninggal. Tentangnya kitab suci sudah mengatakan, karena itu Yudas Makabe mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati, supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. 2 Makabe 12 ayat 45. Sudah sejak zaman dahulu, gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi. Hal ini dilakukan untuk mereka yang meninggal supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Gereja pun menganjurkan amal, indulgensi dan karya penitensi demi orang-orang mati. Baiklah kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Kalau anak-anak Ayub saja telah disucikan oleh kurban yang dibawakan oleh bapaknya. Bandingkan Ayub 1 ayat 5. Bagaimana kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka, kata Yohanes Chrysostomus. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan tentang neraka. Kita tidak dapat disatukan dengan Allah kalau kita tidak secara sukarela memutuskan untuk mencintai Dia. Tetapi kita tidak dapat mencintai Allah kalau melakukan dosa berat terhadap Dia, terhadap sesama kita, atau bahkan terhadap diri kita sendiri. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 14-15. Tuhan kita memperingatkan kita bahwa kita dipisahkan darinya apabila kita mengabaikan perhatian kita kepada kebutuhan mendesak dari orang miskin dan kecil, yang adalah saudara dan saudarinya. Bandingkan Matius 25 ayat 31-46. Mati dalam dosa berat tanpa menyesalkannya dan tanpa menerima cinta Allah yang berbelas kasih berarti tinggal terpisah dari Allah untuk selama-lamanya oleh keputusan sendiri secara bebas. Bapak Ibu semua, baik untuk kita renungkan kembali bahwa gereja memberi penekanan bahwa sekalipun kita memiliki dosa berat, tetapi oleh karena rahmat dan belas kasih Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyucikan diri, sehingga rahmat keselamatan itu
kita memperolehnya. Kita dibebaskan dari dosa karena kita mau mengakuinya, dan juga oleh karena kita mau kembali memurnikan diri dalam Allah. Sudah sangat jelas bahwa Allah menghendaki dalam kehendak bebas manusia kita bertobat dari dosa-dosa berat. Hanya itulah yang menyelamatkan kita. Keadaan pengucilan diri secara definitif dalam persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus ini, itulah yang dinamakan neraka. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita tidak membebaskan diri dari dosa berat yang telah kita lakukan, melalui tobat dan sesal, penyesalan diri, memohon rahmat pengampunan dosa, dan disucikan dari dosa dalam sakramen tobat, maka kita membiarkan diri kita masuk ke dalam api neraka. Yesus beberapa kali berbicara tentang Gehenna, yakni api yang tidak terpadamkan. Bandingkan Matius 5 ayat 22 dan ayat 29 yang ditentukan untuk mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan bertobat. Tempat jiwa dan badan sekaligus dapat lenyap. Silakan dibandingkan Matius 10 ayat 28. Sangat pedas Yesus menyampaikan bahwa ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya yang akan mengumpulkan semua orang yang telah menyesatkan orang lain dan telah melanggar perintah Allah, dan mencampakkan mereka ke dalam dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertakan gigi. Matius 13 ayat 41 sampai 42. Dan bahwa ia akan mengucapkan keputusan pengutukan. Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal. Matius 25 ayat 41. Ajaran gereja mengatakan bahwa ada neraka, dan bahwa neraka itu berlangsung sampai selama-lamanya. Jiwa orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dalam dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka api abadi. Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Karena untuk itulah ia diciptakan, dan itulah yang ia rindukan. Pernyataan-pernyataan dalam kitab suci dan ajaran gereja mengenai neraka merupakan peringatan kepada manusia supaya mempergunakan kebebasannya secara bertanggung jawab dalam hubungannya dengan nasib abadinya. Semuanya itu juga merupakan himbauan yang mendesak supaya manusia bertobat. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan,
dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Karena kita tidak mengetahui hari maupun jamnya, atas anjuran Tuhan kita wajib berjaga terus-menerus, agar setelah kita mengakhiri perjalanan hidup di dunia, hanya satu kali saja kita bersama dengannya memasuki pesta pernikahan, dan pantas digolongkan pada mereka yang diberkati, dan supaya janganlah kita seperti hamba yang jahat dan malas, diperintahkan enyah ke dalam api yang kekal, ke dalam kegelapan di luar tempat ratapan dan kertakan gigi. Lumen Gentium 48. Tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk ke dalam neraka. Bandingkan ajaran Gereja Katolik dalam DS 391. Hanya pengingkaran secara sukarela terhadap Tuhan, yaitu dosa berat, di mana orang bertahan sampai akhir, mengantarnya ke sana, ke dalam neraka. Jadi, sekali lagi, dosa berat mengantar manusia ke dalam neraka. Karena itu, gereja mewajibkan kita untuk memperbaharui diri, mentobatkan diri, menyesalinya, menyucikan diri, sekali lagi lewat sakramen pengampunan dosa, supaya kita menggapai surga. Karena di mana orang bertahan sampai akhir dalam dosa berat akan mengantarnya ke neraka. Dalam perayaan Ekaristi dan dalam doa harian umat, gereja senantiasa memohon belas kasihan Allah supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Terimalah dengan rela persembahan umatmu. Bimbinglah jalan hidup kami, dan selamatkanlah kami, agar tetap menjadi umat kesayangan. Doa syukur ageng pada Romawi 88. Poin kelima tentang pengadilan terakhir. Sesudah kebangkitan semua orang mati, baik orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Menyusullah pengadilan terakhir. Itulah saatnya di mana semua orang yang di dalam kubur akan mendengarkan suaranya, dan mereka yang telah membuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Kemudian anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat akan bersama-sama dengan dia, dan semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam
hidup kekal. Matius 25 ayat 31, ayat 32 sampai 33 dan ayat 46. Di depan Kristus yang adalah kebenaran akan nyata secara definitif hubungan setiap manusia dengan Allah yang sebenarnya. Pengadilan terakhir akan membuka sampai ke akibat-akibat yang paling jauh. Kebaikan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh setiap orang selama hidupnya di dunia ini. Segala sesuatu yang jahat yang dilakukan orang-orang durhaka dicatat secara pasti dan mereka tidak mengetahuinya. Pada hari Allah tidak akan berdiam diri. Mazmur 50 ayat 3. Ia akan berpaling kepada orang-orang durhaka dan berkata kepada mereka, Aku sudah menempatkan bagi kamu orang-orang kecilku di atas bumi. Aku kepala mereka, bertahta di surga di sebelah kanan Bapa. Tetapi di bumi anggota-anggotaku menderita lapar. Andai kata kalian memberi makan kepada anggota-anggotaku, anugerahmu akan sampai kepada kepala, yaitu Allah. Ketika aku menunjukkan kepada orang-orang kecilku suatu tempat di atas dunia, aku mengangkat mereka sebagai utusan supaya membawa pekerjaan-pekerjaanmu yang baik ke dalam perbendaharaanku. Kamu tidak meletakkan apapun ke dalam tangan mereka. Karena itu kamu tidak mempunyai sesuatu apapun pada tempatku ini. Itu adalah kata dari Santo Agustinus. Pengadilan terakhir akan berlangsung pada kedatangan kembali Kristus yang mulia. Hanya Bapa yang mengetahui hari dan jamnya. Ia akan menilai, ia sendiri akan menentukan kapan itu akan terjadi. Dan melalui putranya Yesus Kristus, ia akan menilai secara definitif seluruh sejarah. Kita akan memahami arti yang mendalam dari seluruh karya ciptaan dan seluruh tata keselamatan dan akan mengerti jalan-jalannya yang mengagumkan. Yang di atasnya penyelenggaraan ilahi telah membawa segala sesuatu menuju tujuannya yang terakhir. Pengadilan terakhir akan membuktikan bahwa keadilan Allah akan menang atas segala ketidakadilan yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya, dan bahwa cintanya lebih besar daripada kematian. Kabar mengenai pengadilan terakhir mengajak manusia supaya bertobat. Selama Allah masih memberi kepada mereka waktu rahmat, satu hari penyelamatan. 2 Korintus 6 ayat 2. Kabar itu membangkitkan ketakutan suci akan Allah dan mewajibkan orang melakukan keadilan kerajaan Allah. Ia mengumumkan pengharapan yang penuh bahagia. Titus 2 ayat 13. Akan parusia. Entah kapan waktunya, Tuhan yang akan datang untuk dimuliakan di antara orang kudus dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya.
2 Tesalonika 1 ayat 10. Dan akhirnya yang keenam, harapan akan surga baru dan bumi baru. Pada akhir zaman, kerajaan Allah akan diselesaikan sesudah pengadilan umum. Semua orang yang benar, yang dimuliakan dengan jiwa dan badan, akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Dan semesta alam akan dibaharui. Gereja baru akan mencapai kepenuhannya dalam kemuliaan di surga. Bila akan tiba suatu saat, segala sesuatu diperbaharui. Dan bila bersama dengan umat manusia, dunia semesta pun yang berhubungan erat dengan manusia dan bergerak ke arah tujuannya melalui manusia akan diperbaharui secara sempurna dalam Kristus. Lumen Gentium 48. Kitab suci melukiskan pembaharuan yang penuh rahasia itu, yang akan mengubah umat manusia dan dunia sebagai langit yang baru dan bumi yang baru. 2 Petrus 3 ayat 13. Bandingkan Wahyu 21 ayat 1. Pada waktu itu, keputusan Allah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, Efesus 1 ayat 10, akan dilaksanakan secara definitif. Kalau Allah menjadikan semuanya baru, Wahyu 21 ayat 5, dalam Yerusalem surgawi, Ia akan mempunyai tempat tinggalnya di antara manusia. Ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Wahyu 21 ayat 4. Bandingkan pula pada Wahyu 21 ayat 27. Bagi manusia, penyempurnaan ini akan menjadi perwujudan akhir kesatuan bangsa manusia yang dikehendaki Allah sejak penciptaan dan yang diragakan gereja musyafir dalam bentuk sakramen. Lumen Gentium 1. Mereka yang disatukan dengan Kristus akan membentuk satu persekutuan orang-orang tertebus. Kota suci Allah. Wahyu 21 ayat 2. Mempelai anak domba. Wahyu 21 ayat 9. Persekutuan ini tidak akan menderita lagi karena dosa, ketidakmurnian. Bandingkan Wahyu 21 ayat 27. Cipta diri yang merusakkan persekutuan manusia di dunia atau melukainya. Pandangan yang membahagiakan di mana Allah membuka diri kepada orang-orang pilihan secara tidak terbatas akan merupakan sumber kebahagiaan, perdamaian, dan persekutuan yang tidak pernah kering. Sejauh menyangkut kosmos, maka menurut Wahyu akan terdapat satu persekutuan nasib yang mendalam antara dunia material dan manusia.
Dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Bersama itu juga Allah memberi beberapa pengharapan juga ciptaan akan dibebaskan dari perhambaan dan kebinasaan. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung dalam roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan, pembebasan tubuh kita. Roma 8 ayat 19 sampai 23. Maka alam semesta yang tampak juga ditentukan untuk dibaharui, supaya dunia setelah dikembalikan kepada keadaannya yang semula, tanpa halangan apapun, dapat melayani orang-orang benar. Hal ini dikatakan oleh Irenaeus, dan dengan demikian mengambil bagian dalam pemuliaan manusia di dalam Yesus Kristus yang bangkit. Kita tidak mengetahui bila mana dunia dan umat manusia akan mencapai kesudahannya. Tidak tahu pula bagaimana alam semesta akan diubah. Dunia seperti yang kita kenal sekarang dan telah rusak akibat dosa akan berlalu. Tetapi kita menerima ajaran bahwa Allah menyediakan tempat tinggal baru dan dunia yang baru, kediaman keadilan yang kebahagiaannya akan memenuhi dan melampaui segala kerinduan, akan kedamaian yang timbul dalam hati manusia. Gaudium et Spes dalam artikel 39 nomor 1. Akan tetapi janganlah karena mendambakan dunia baru kemudian orang menjadi lemah perhatiannya untuk mengolah dunia ini. Justru harus tumbuhlah perhatian itu sehingga berkembanglah tubuh keluarga manusia yang baru, yang sudah mampu memberi suatu bayangan tentang zaman baru. Maka dari itu, sungguh pun kemajuan duniawi harus dengan cermat dibedakan dari pertumbuhan kerajaan Kristus. Tetapi kemajuan itu sangat penting bagi kerajaan Allah, sejauh dapat membantu untuk mengatur masyarakat manusia secara lebih baik. Gaudium et Spes artikel 39 nomor 2. Sebab nilai-nilai martabat manusia, persekutuan, persaudaraan dan kebebasan, dengan kata lain semua buah hasil yang baik yang bersumber pada kodrat maupun usaha kita, sesudah kita sebarluaskan di dunia dalam roh Tuhan dan menurut perintahnya, kemudian akan kita temukan kembali, tetapi dalam keadaan dibersihkan dari segala cacat celah, diterangi dan diubah bila Kristus mengembalikan pada Bapa kerajaan abadi dan universal. Gaudium et Spes artikel 39 nomor 3. Bandingkan juga Lumen Gentium nomor 2. Ya. Lalu di dalam kehidupan abadi, Allah menjadi semua di dalam semua.
1 Korintus 15 ayat 28. Bapa sesuai dengan hakikatnya dan sesungguhnya adalah kehidupan. Ia mencurahkan anugerah-anugerah surgawinya ke atas segala sesuatu oleh putranya dan di dalam Roh Kudus, tetapi di dalam keramahannya terhadap manusia, ia telah menjanjikan kehidupan abadi secara pasti kepada kita manusia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada bagian akhir ini saya akan memberi rangkuman dan membuat beberapa catatan penting dari keseluruhan bahan yang telah saya ajarkan sejak awal tadi, sehingga memudahkan kita untuk memberi bobot dan memahami secara mendetail pada apa yang baru saja saya ajarkan pada pengajaran kali ini, yaitu di dalam jiwa yang tidak dapat mati, setiap manusia menerima ganjarannya yang abadi. Dalam satu pengadilan khusus langsung sesudah kematian dari Kristus, hakim atas orang-orang hidup dan mati. Kita percaya bahwa jiwa semua orang yang mati dalam rahmat Kristus membentuk umat Allah sesudah kematian yang akan dikalahkan secara definitif pada hari kebangkitan. Ketika jiwa mereka disatukan kembali dengan tubuhnya, kita percaya kawanan besar orang yang disatukan dengan Yesus dan Maria dalam Firdaus membentuk gereja surgawi. Mereka memandang Allah seperti adanya dalam kebahagiaan abadi. Mereka berbeda dalam tingkat dan cara mengambil bagian dalam kekuasaan ilahi yang dilakukan Kristus dalam kemuliaan bersama para malaikat kudus. Mereka mendoakan kita dan membantu kita dalam kelemahan kita oleh perhatiannya sebagai saudara. Mereka yang mati dalam rahmat dan persahabatan Allah tetapi belum suci seluruhnya merasa pasti akan keselamatan abadi, namun masih harus disucikan sesudah kematian supaya sampai kepada kekudusan yang perlu untuk masuk ke dalam kegembiraan Allah. Berkat persekutuan para kudus, gereja menyarankan orang-orang mati kepada belas kasihan Allah dan berdoa untuk mereka, terutama mempersembahkan kurban ekaristi suci sambil mengikuti contoh Kristus. Gereja mengingatkan para beriman akan kenyataan kematian kekal yang menyedihkan dan memilukan, yang orang namakan neraka. Siksa neraka yang paling buruk ialah perpisahan abadi dengan Allah. Hanya di dalam Allah manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan. Untuk itulah ia diciptakan dan itulah juga kerinduannya. Karena itu gereja berdoa agar tidak seorang pun hilang,
Tuhan, jangan biarkan aku berpisah darimu. Memang tidak seorang pun dapat diluputkan, tetapi Allah mau bahwa semua orang diselamatkan. Dan untuk Dia segalanya mungkin. Matius 19 ayat 26. Gereja Roma yang suci percaya teguh dan menjelaskan dengan tegas bahwa pada hari pengadilan semua manusia akan tampil dalam tubuhnya di depan tahta pengadilan Kristus, supaya mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Pada akhir zaman, kerajaan Allah akan sampai pada kesempurnaannya. Selanjutnya orang-orang benar akan dimuliakan dengan jiwa dan badan, akan memerintah bersama Kristus sampai selama-lamanya. Dan alam semesta material akan diubah. Selanjutnya dalam kemuliaan itu Allah akan menjadi semua dalam semua. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian, uraian saya terhadap pertanyaan yang diajukan untuk dijawab tentang apa itu pengadilan khusus, apa itu surga, apa itu penyucian akhir, atau yang lebih sering kita dengar adalah api penyucian. Dan selanjutnya apa itu neraka, kemudian apa itu pengadilan akhir, dan yang terakhir adalah harapan akan surga baru dan bumi yang baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ingin tahu, yang bertanya-tanya seputar ajaran Gereja Katolik Roma, dapat memberi komentar pada bagian bawah dari video ini, disertai dengan pengajuan pertanyaan atas apa yang hendak ditanyakan. Semoga video ini bermanfaat untuk memperteguh iman Anda, dan semoga menjadi bahan permenungan yang terus direnungkan untuk kemudian mengarahkan kehidupan pada kehendak Allah. Karena sebagaimanapun kita peduli dengan kehidupan dunia, kita juga peduli pada kehidupan yang kekal. Karena kesanalah tujuan akhir hidup kita. Demikian, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Oh iya, hal berikut, bagikan kepada teman-teman yang ingin tahu tentang ajaran-ajaran Gereja Katolik, teristimewa bagi mereka yang bertanya tentang apa yang kita bahas dalam pembahasan kita pada hari ini, sehingga mereka juga mendapat pencerahan, mendapat pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mereka gumuli selama ini, yang mereka pertanyakan. Semoga mereka pun mendapat jawabannya. Anda juga menjadi pewarta dengan membagikan ini kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kita semua diutus untuk mewartakan kabar sukacita
Allah, yang adalah menjadi kabar sukacita kita semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sekali lagi, Tuhan memberkati.